Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali pada channel Immanuel, teranglah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Yosua pasal 1 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, nas ini adalah merupakan perkataan Yosua kepada suku-suku Israel, khusus kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase. Dia mengatakan, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ketika itu Musa telah dipanggil Tuhan, telah wafat. Lalu Tuhan Allah memerintahkan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan agar mereka menempati negeri di seberang sungai Yordan. Dan Allah berkata kepada Yosua, kuatkanlah hatimu dan jangan ragu bahwa Tuhan Allah telah menyerahkan negeri ini kepadamu, kepada bangsa itu. Maka engkaulah yang akan memimpin mereka. Dan Allah mengatakan kepada Joshua agar Joshua tetap berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah mengatakan kepada Joshua agar dia berhati-hati, waspada senantiasa, dan mendengarkan firman Allah dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Dan ingat, janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan dari apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Dan untuk suku Ruben, Gad, dan Manase, Joshua menyampaikan pesan ini kepada mereka karena mereka masih tinggal di seberang. Sedangkan suku-suku lainnya telah menyeberang. Dan pesan utamanya ialah agar mereka mengingat apa yang dipesankan oleh Musa kepada mereka dan berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yaitu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Allah. Dan mereka harus mengingat firman Allah itu, dan terutama harus mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya mereka beruntung di dalam hidupnya kemanapun mereka pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat, dan janganlah lupa merenungkannya setiap saat dan melakukannya sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi kita
yang hidup pada masa sekarang harus juga ini menjadi renungan bahwa Tuhan Allah, sepanjang kita mengikuti hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, maka Tuhan Allah itu akan berkenan. Tuhan Allah akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalaupun terjadi sesuatu cobaan-cobaan, atau mungkin kita menghadapi masalah-masalah, mungkin kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, sekali-kali Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana juga bangsa Israel yang menyeberang dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan mereka. Mereka berjalan selama 40 tahun lamanya menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Akan tetapi di dalam perjalanan itu, mereka selalu dibimbing, disertai oleh Tuhan Allah dalam perjalanannya. Dikala terik matahari, Tuhan Allah membuat tiang awan yang akan melindungi mereka dari terik matahari. Dikala malam gelap gulita, Tuhan Allah menerbitkan cahaya, yaitu tiang api dalam perjalanan mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan Allah selalu mendampingi mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan berarti mereka di dalam perjalanan itu tidak ada masalah. Terkadang mereka kekurangan air, terkadang mereka kekurangan makanan. Akan tetapi, bila mana mereka tekun dalam perjalanan itu, banyak di antara mereka yang mengeluh. Akan tetapi Musa selalu mengharapkan berkat dan kasih Tuhan. Maka Musa berdoa untuk memohon kepada Tuhan Allah bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kita tahu Tuhan Allah memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan manna, yaitu makanan. Tuhan juga menurunkan burung puyuh untuk dapat dimakan. Kalau mereka kekurangan air, Musa memohon kepada Allah. Tuhan Allah memberikan air yang memancar dari batu setelah Musa memohon. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang jelas dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari negeri perbudakan ke negeri Kanaan yang penuh dengan berkat, di situ mereka mengalami banyak permasalahan, banyak rintangan dalam perjalanan itu. Demikian juga kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang adalah berada pada posisi perjalanan dari perbudakan menuju satu tempat bahagia. Akan tetapi perbudakan yang kita hadapi adalah perbudakan daripada dosa. Dosa telah memperbudak manusia sehingga manusia itu menurutkan hawa nafsunya. Dosa itu adalah senjata iblis, memperbudak manusia sehingga manusia itu menurutkan apa yang dikehendaki oleh iblis. Manusia itu menurutkan hawa nafsunya, mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Manusia itu diperbudak
oleh iblis, diperbudak oleh dosa. Bagi yang mau bertobat, bagi yang bertobat untuk selamat dari perbudakan itu, ada juru selamat. Ada juru selamat dunia yang melepaskan manusia dari belenggu dosa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban atas permasalahan itu. Barang siapa yang mau memohon kepadanya, maka dia akan lepas dari perbudakan itu. Dia akan lepas dari kuasa dosa. Dan Tuhan Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan Allah akan membimbing manusia itu jalan keluar dari perbudakan itu menuju satu tempat bahagia. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dunia ini adalah tempat perjalanan kita. Kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Kita akan berlalu dari dunia ini. Ada satu tempat yang kita tuju, yaitu tempat bahagia yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus bersabda ketika dia meninggalkan murid-muridnya, "Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus telah berjanji. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang telah menjadi manusia, turun ke bumi, dan dia kembali kepada tempat datangnya dia, yaitu tempat bahagia itu. Itulah sorga. Sorga kekal. Kesitulah perjalanan hidup kita. Bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kita menuju sorga, tempat kekal. Itulah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Tapi ingat, tetaplah berpegang teguh kepada firman-Ku, kata Tuhan Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada apa yang telah Kuperintahkan kepadamu. Itu dalam nats yang saya bacakan tadi. Berpegang teguh dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka hidupmu akan beruntung. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan pagi ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu buku nyanyian nomor 772. Ku tahu Tuhan membuka. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Dengan hati yang tulus ku serahkan hidupku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Aku ikut Tuhanku, maka teranglah jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku tahu Tuhan membuka jalanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ku serahkan diriku kepadamu Tuhanku. Ku tahu Tuhan luruskan langkahku. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan meluruskan jalan kita bila kita berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Ingatlah kata Tuhan Yesus, "Aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman." Demikian renungan pagi bagi
kita semuanya, Bapak dan Ibu. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya, agar Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.